leluhur kita, leluhur orang Jawa dulu sudah mempunyai kepercayaan bahwa Tuhan itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kawan, jumpa kembali dengan saya Media Mbak Gampeng. Pada kesempatan kali ini kami berada di Dusun Sengkan, Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Mari kita ikuti bersama-sama liputan kami, teman, untuk meliput program 1000 candi yang ada di Desa Medowo. Inilah suasananya di depan rumah salah satu umat Hindu, yaitu Bapak Ngataji, seorang pemangku umat Hindu yang telah berhasil mendirikan bangunan candi yang ada di depan rumah. Dan inilah bentuknya, kawan-kawan, sebuah candi yang mendapat program dari suatu yayasan Widya Mandala Nusantara yang berpusat di Dusun Banaran, letaknya di Dusun Pudok, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Mari kita akan terus berlanjut menuju ke Blimbing, Desa Karangan, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Mari kita ikuti penjelasan Ki Slamet menuju Kecamatan Bareng. Ini Pak, kalau aliran kepercayaan Kapitayan Pak, ini sama agama Hindu Pak, ini duluan mana Pak? Ini penjelasan ini, pertanyaan ini memang sangat bagus sekali untuk teman-teman semuanya saja. Yang jelas orang Jawa dulu, sebelum ada agama mancanegara datang, sudah mempunyai kepercayaan, yaitu yang dinamakan sekarang ini Kapitayan, kan gitu. Nah, kalau zaman dulu tidak ada nama Kapitayan atau apa, belum ada yang memberi nama. Tapi termasuk leluhur kita, leluhur orang Jawa dulu sudah mempunyai kepercayaan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Dengan menyebut biasanya dulu itu Kang Moho Agung atau Kang Moho Suci. Masalah dulunya yang jelas, yang jelas kalau diteliti, mungkin zaman sekarang banyak sekali orang-orang pandai. Yang jelas ya dulu kepercayaan. Karena agama-agama Hindu atau agama Islam atau agama Nasrani, Konghucu, semua itu kan datang dari mancanegara, bukan asli agama orang Jawa, kan gitu. Nah, terus kok tahu bagaimana cara menyembah? Orang dulu katanya animisme, dinamisme, kan gitu. Menyembah tumbuh-tumbuhan atau kayu-kayu besar atau gimana? Bukan menyembah. Ini perlu saya tegaskan untuk teman-teman yang belum tahu, bahkan orang-orang Jawa sendiri belum tahu mungkin. Kenapa kok menghargai kayu-kayu besar, atau dulu itu kok kadang di sumber itu dikasih apa itu yang namanya sesajen atau apa gitu. Sesajen itu bukan memberi makan makhluk halus atau apa, bukan. Sesajen itu yang jelas itu untuk menghormati alam semesta ini yang sudah memberikan yang namanya untuk kehidupan semua manusia ini dari alam semesta. Benar Allah yang memberi atau Tuhan yang memberi, tapi sarananya tetap melalui alam semesta ini. Terus lagi ini untuk teman-teman, kenapa tumbuhan yang dulu yang besar ini selalu dikeramatkan atau apa, kan gitu. Secara logika teman-temanku semuanya saja, kita ini tanpa ada tumbuhan, kita ini tidak bisa hidup. Tolong teman-teman kita berpikir cerdas. Kita tidak menyembah, tapi kita menghargai kebesaran Tuhan yang sudah memberikan kehidupan melalui tumbuhan-tumbuhan ini tersebut. Karena apa yang kita hirup, yang kita tarik nafas kita ini dari mana? Ini tolong kita berpikir cerdas. Maka orang-orang Jawa dulu sering sekali ritual-ritual di tempat-tempat yang mungkin ada yang tumbuhan yang sangat-sangat besar. Terus lagi di bawahnya ada sumber-sumber. Kalau tidak ada tumbuhan besar, tidak ada sumber. Bahkan sekarang oksigen kita bisa hidup dari tumbuhan.
Ini kita berpikir cerdas. Inilah orang-orang kepercayaan atau kapitayan. Ini menggali asal saya bisa hidup dari mana. Ini kenyataan atau kawruh kasunyatan, bukan tembung jari, begitu nggih? Bukan tembung jari ini. Tapi kita pelajari, kita bisa hidup dari alam semesta, yaitu terutama angin, geni, banyu, lan bumi. Unsur 4 ini berada di alam semesta yang dibutuhkan manusia, semua makhluk, bukan hanya umat Jawa atau bukan hanya salah satu makhluk, tapi semua makhluk hidup membutuhkan yang namanya oksigen, udara, atau membutuhkan air, api, atau tanah. Jadi orang Jawa itu mencari asal usulnya. Oh, saya bisa hidup. Ini sarana siapa? Atau lumantare aku urip sopo? Ibu, bapak. Ibu, bapak. Ini mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan pencerahan dari Allah, yaitu mempunyai sifat kasih sayangnya. Melalui rasa kasih sayangnya kita bisa terjadi. Kalau ini dikupas lebih dalam lagi mungkin panjang sekali ceritanya. Hanya sepenggal-sepenggal yang saya katakan. Terus kita hidup ini dari ibu dan bapak. Setelah ibu dan bapak, dari mana asal usul kehidupan yang melalui ibu dan bapak? Kalau saya katakan kita dari darah merah dan darah putih. Kalau saya katakan global, darah merah dan darah putih. Asal mula darah merah dan darah putih ini dari mana? Darah merah dari orang tua perempuan kita, yaitu ibu kita. Terus darah merah ini ibu hasilnya dari mana? Dari mengonsumsi makanan-makanan yang ada di alam semesta. Terus darah putih ini berasal dari ibu kita. Ini menjadi jalur hidup kita. Jalur hidup kita. Ini melalui orang ayah yang dinamakan setetes air mani atau air hina. Mohon maaf untuk teman-teman semuanya saja, kita tidak bisa memungkiri itu. Sedangkan setetes air mani tersebut kita analisa dengan kecerdasan kenyataan. Dari mana asalnya? Yaitu dari ayah kita atau bapak kita ini mengonsumsi makanan dari alam semesta. Dari alam semesta yang tidak menutup kemungkinan itu adalah nutrisi atau makanan yang paling nomor 1 atau paling bagus, paling suci, yang menjadi namanya air mani. Unsur halusnya, unsur paling sucinya dari makanan-makanan yang kita cerna. Berarti kita tidak lepas, berarti kehidupan kita ini yang jelas asal usul lumantare urip dari alam semesta ini. Kita mengambil hidup atau datangnya hidup ini dari alam semesta ini. Dan kemana kita kembali ini yang dipelajari orang kapitayan. Bukan surga yang diomongkan, bukan neraka, bukan pahala. Mohon maaf sekali untuk teman-teman, terutama teman-teman saudaraku dari Muslim. Mohon kita berpikir cerdas. Kalau orang Muslim, karena saya orang Islam juga, mohon maaf, mari kita berpikir cerdas. Mari kita menggali pelajaran yang lebih dalam agar kita tahu kebenaran. Syariat-syariat Islam sebenarnya itu juga memberitahukan kepada diri kita bahwa asal usul diri kita bukan untuk surga, neraka, atau pahala. Mohon maaf untuk teman-temanku Muslim, barangkali nanti ada salah satu teman yang mengikuti video yang saya paparkan, mohon maaf sekali. Kita berpikir cerdas, jangan sampai kita ini sepenggal untuk mempelajari ajaran atau agama. Kita kupas lebih dalam lagi kebenarannya seperti apa. Sudah benar, tapi cari benarnya benar. Kebenaran dari ajaran tersebut. Untuk temanku semuanya saja. Bahkan ajaran kapitayan jangan hanya didengarkan dan kita lihat nampak di mata terus, oh ya ini kepercayaan. Jangan hanya di situ. Kita kupas kebenaran dari kapitayan itu seperti apa. Berarti kita berpikir cerdas. Di situ nanti kalau kita sudah menemukan dari inti kepercayaan tersebut, niscaya tidak ada fanatik. Niscaya kita akan saling menghargai. Yang ada simbol di simbol Dharma Bakti. Kalau kita sudah mengetahui di dalam lingkaran tersebut, kita tidak ada fanatik kembali. Kita tidak ada fanatik kembali. Kalau sudah kita masuk di dalam lingkaran. Karena ini adalah jagat gede buwono gede, ini simbol dari kita, diri kita. Di dalam diri kita ini, kalau kita sudah masuk di dalam diri kita ini, kita tidak punya fanatik kembali.
ajaran apapun, siapapun itu, bahwa kita ini sama yang mengadakan. Kita ini ada karena ada yang mengadakan. Iya. Tuhan kita hanya satu dari segi apapun. Bahkan Tuhannya tumbuhan, Tuhannya makhluk hidup yang lainnya, itu hanya satu. Namanya Tuhan kita tetap Esa, ya tetap satu. Janganlah kita ini memperpecah belahkan kerukunan kita di Indonesia ini, terutama orang-orang Jawa, terutama di Indonesia. Kita satukan dengan yang namanya mengikuti yang namanya aturan-aturan negara. Kita satukan yaitu yang namanya Pancasila. Kita harus bersatu dengan berpegang teguh kepada Pancasila. Walaupun kita ini berbeda, walaupun berbeda dalam arti agama, kepercayaan, tapi tetap kita satu kesatuan. Ini perlu ditanamkan di dalam jiwa anak-anak kita. Ini jangan sampai kita memperpecah belah. Semua aliran aja agama atau kapitayan, saya tekankan kembali, hanya satu tujuannya, tetap kepada Tuhan Sang Pencipta.